Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita memahami tentang siklus akuntansi yang mana itu adalah jurnal, terus ada buku besar, terus ada neraca saldo. Bagi yang baru mengikuti atau belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan silahkan pelajari materi-materi yang ada di sebelum video ini. Nanti kalian setelah mempelajari satu persatu secara urut, nanti juga teman-teman akan mendapatkan informasi secara jelas tentang materi-materi yang sudah kita bahas dan akan kita bahas selanjutnya. Oke, kali ini setelah jurnal buku besar neraca saldo, itu biasanya kan ada entry ke yang namanya neraca percobaan. Neraca percobaan ini ada biasanya di neraca yang modelnya panjang atau disebut neraca lajur. Nah, biasanya seperti itu. Tapi teman-teman biasanya kalau sudah memakai sistem neraca jenis ini jarang-jarang digunakan sih, karena biasanya sudah include di dalam sistem. Tapi kalau teman-teman yang belum menggunakan sistem, maka biasanya metode penggunaan neraca lajur ini sering digunakan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam bab lain yang dinamakan dengan jurnal penyesuaian. Setelah semuanya ini terjadi, maka ada yang namanya jurnal penyesuaian, teman-teman. Jurnal penyesuaian itu sebenarnya apa? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan data yang telah terjadi tapi belum di buku, atau data yang mungkin terkait dengan suatu transaksi yang itu sifatnya kontinu. Contohnya apa? Contohnya adalah pembayaran dibayar di muka. Pun ada yang namanya pendapatan diterima di muka. Kita ilustrasikan seperti ini, teman-teman. Di dalam sebuah catatan itu kan ada yang namanya periode. Umumnya periode itu adalah 1 bulanan, ada 3 bulanan, ada 1 tahunan, ada 5 tahunan. Umumnya yang digunakan kan periode kan seperti ini. Tapi di sini dalam jangka waktu 1 tahun, kecenderungan orang kan mencatat suatu informasi akuntansi yang terkait dengan laporan keuangan itu kan 1 tahun. Nah, di dalam 1 tahun ini itu biasanya ada transaksi yang kadang lewat atau melewati batas dari 1 tahun tersebut. Misalnya ada proyek yang harus dikerjakan dalam 3 tahun. Ada proyek yang harus dikerjakan dalam 3 tahun. Tapi pembayaran pertama di tahun pertama, bulan pertama itu adalah 40%. Misalnya seperti itu. Padahal belum dikerjakan. Itu masuknya apa? Masuknya kan pendapatan dibayar di muka. Di muka, teman-teman. Nah, pendapatan di muka ini nanti nguranginya gimana? Nguranginya tergantung kebijakan perusahaan itu sendiri. Nguranginya bisa dikurangi bulanan atau dikurangi setiap
proyek ini dikeluarkan dananya. Misalnya di bulan pertama itu kita mengeluarkan dana sekitar, katakanlah ini tadi 100 juta ya, berarti kan 40 juta. Bulan pertama kita seharusnya mengeluarkan uang dari 40 juta ini senilai katakanlah 10 juta. Tapi pada kenyataannya kita sudah mengeluarkan 20 juta. Maka sebaiknya kita mencatat 10 juta atau 20 juta. Ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Bisa 10 juta, bisa 20 juta. Tapi alangkah lebih baiknya perusahaan itu menganut sistem yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Ada yang namanya accrual, ada yang namanya cash. Accrual itu biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengakui suatu pencatatan berdasarkan kegiatan yang terjadi. Kalau cash itu mengakui suatu pencatatan berdasarkan cash yang terjadi. Cash ini bisa masuk dan juga bisa keluar, teman-teman. Contohnya gimana? Kalian memperoleh pendapatan. Dari hasil penjualan. Di bulan berapa? Di bulan Januari. Akan tetapi ternyata pendapatan penjualan ini adalah sifatnya piutang. Maka ini akan disimpan dan dicatatkan nanti ketika pada dia saat membayar. Misalnya dia membayar bulan ketiga, maka akan dicatat dan diakui pada bulan ketiga. Bulan ketiga, teman-teman. Pendapatan ini akan dicatat pada bulan ketiga. Lalu jadi apa pendapatan ini? Nah, ini bisa diakui pendapatan yang masih harus ditagihkan. Bisa diakui seperti itu. Tapi kalau dia sudah mencatatkan sebagai pendapatan yang bisa diakui keuntungannya, maka dia bisa mencatatkan sebagai penjualan, akan tetapi kasnya belum masuk. Seperti itu. Itu kalau transaksinya berdasarkan accrual atau cash. Tadi kalau accrual itu berdasarkan transaksi yang terjadi. Misalnya ini transaksi terjadi di bulan Januari, maka langsung dicatat sebagai penjualan di bulan Januari. Tapi ketika dia tidak diakui sebagai accrual basis atau berdasarkan kegiatan yang terjadi, maka dia diakui sebagai cash basis, di mana dia dijadikan sebagai pendapatan yang harus ditagihkan. Nah, nanti akan diakui ketika dia sudah mendapatkan uang cash. Seperti itu, teman-teman. Kembali lagi pada jurnal penyesuaian seperti ini. Ini sebenarnya jurnal penyesuaian ini digunakan untuk menyesuaikan tadi. Contoh gini, teman-teman. Kita melakukan penyewaan yang gampang aja. Ruko selama sebanyak 10 juta. Selama 10 bulan. Padahal ini laku disewa itu pada bulan Juni 2024. Berarti gimana? Di sini kita anggap saja tulis sebagai bulan ya, Juni
Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Februari, Maret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai Maret, seharusnya sampai Maret. Tapi ini masih di bulan Juni. Bagaimana kita mencatatnya? Ya kita catat saja. Kita catat bahwa ini adalah pendapatan diterima di muka. Sebesar berapa? 10 juta. Ini kas atau kredit? Apa kas atau kredit? Ini debit atau kredit? Kalau seperti ini, yang masuk siapa? Yang masuk adalah kas. Berarti ini adalah kredit 10 juta. Berarti kasnya 10 juta juga. Seperti itu teman-teman. Nah nanti di bulan 1 ini, di bulan Juni, kita akui sebagai pendapatan. Ini kasnya tetap. Yang kita kurangi berarti pendapatan diterima di muka. Berarti pendapatan diterima di muka VS atau versus apa? Pendapatan. Berarti pendapatan diterima di muka ini berapa? Pendapatan diterima di muka adalah 1 juta. Pendapatan 1 juta. Nah, otomatis akun ini nanti itu akan berkurang menjadi 9 juta. Otomatis teman-teman. Karena sama dengan ini ditambah ini sama dengan 10 juta. Seperti itu. Maka ini pendapatan diterima di muka nanti menjadi 9 juta dan pendapatan adalah 1 juta. Berarti kan menjadi 9 plus 10 sama. Ini kredit, dan ini debit. Seperti itu. Itu adalah salah satu cara bagaimana menggunakan penyesuaian-penyesuaian yang ada di dalam akuntansi. Kalian bisa menggunakan accrual, menggunakan cash basis, tapi ini tergantung dari perusahaan masing-masing. Tapi kalian, teman-teman semua yang sedang menempuh studi, baik itu SMK, baik itu S1, S2, ataupun S3, terkadang hal-hal ini itu dijadikan sebagai bahan ujian. Memang sulit, tapi pada kenyataannya seperti itu. Dan bagi yang belum terbiasa untuk mengerjakan seperti ini, biasanya ini menjadi suatu kepusingan tersendiri. Karena dalam menyelesaikan jurnal aja sudah ribet, buku besar sudah ribet, neraca saldo sudah ribet, belum lagi menggunakan bahan-bahan yang seperti ini. Bahan-bahan yang namanya nanti ada jurnal penyesuaian, nanti ada yang namanya pembuatan laba rugi, yang namanya pembuatan neraca. Belum lagi yang masuk di dalam kriteria apa yang harus disesuaikan itu. Maka jangan lupa untuk selalu ikuti channel ini. Kita di next akan membahas tentang apa saja sih yang harus dibahas dalam jurnal penyesuaian. Maka tunggu saja di video yang selanjutnya. Sampai jumpa.